Hai semuanya, selamat datang di rekomendasi mingguan dari Joseph Topik. Kembali saya akan memberikan 5 rekomendasi saham untuk minggu depan, tanggal 13 sampai tanggal 22 Maret ya, 2024. Mingguan kali ini khusus buat 2 minggu karena di minggu ini cuma 3 hari perdagangan, so sekalian aja buat 2 minggu ke depan gitu. Gue juga mau ngucapin selamat berpuasa buat kalian yang sedang berpuasa, semoga lancar-lancar hingga selesai. Oke, kita lihat dulu bagaimana pergerakan dari IHSG ya. Kalau kita lihat kemarin IHSG sebenarnya di sini mirip ya, masih ngikutin resistance, support. Nah ini Rabunya sempat close di atas resistance-nya dan terbang ke atas. Gue masih memprediksi kalau di akhir bulan itu akan ada koreksi gitu. Ini kan memang naik ya. Bisa lihat nih ada kenaikan dari grafik, kok ini turun, bottomnya meleset 1 hari. Terus ini mulai naik. Nah, peaknya sampai di sini. Gue nggak tahu nih besok masih akan naik lagi apa nggak Rabu ya. Kalau naik lagi, gue prediksi ini peaknya. Lalu setelah itu akan mulai koreksi sampai ke akhir bulan. Jadi hati-hati semuanya karena pergerakan dari IHSG-nya karena ini naiknya udah cukup tinggi, koreksi juga cukup tinggi gitu. Tapi ya balik lagi, bagaimana cara kita milih saham aja sih sebenarnya. Toh kalau naik gini, kalau kita nggak megang saham sampai naik juga nggak berasa kan. Oke, composite dalam 1 minggu kalau kita perhatiin 1 week naik 0,96 ya, 0,96%. Gua kasih warna hijau. Oke, bagaimana pergerakan rekomendasi kita? Yang pertama ada Medco. Medco kalau diperhatikan minggu lalu lumayan ya naik ya. Ini enak. Hari Senin bottom di sini, low 1105. Kita lihat Medco. Nah, turun ya. Medco di sini low-nya 1375, ini masih belum area entry. Lalu peak-nya 1410. Nah ini udah kena resistance ya, R1 plus minus 1 tick karena tertingginya 1410, jadi udah langsung kena di hari Senin. Ini gap up ya, opennya langsung naik ke atas, nggak koreksi dulu. Jadi di sini gue selalu bilang kan, ini Medco jadinya ini ada invalid ya, karena ini dia opening kita area entry di 1330, lalu S1 1415. Nah ini open langsung di atas, lalu ngebut ke atas dan nggak masuk area entry, udah kena dulu area resistance-nya, jadi ini invalid. Ya, lalu yang kedua ada BRPT. BRPT hari Senin di sini low 1005, ini masuk area entry dan habis itu turun sampai close 955 ya. Jadi ini udah kena cut loss-nya dulu terlebih dahulu. Jadi di sini 955. Gua nggak nyangka dia dikeber turun ke dalam, habis itu dia naik lagi ke atas gitu ya. Dengan peak-nya high-nya 1050 nih, pas R1 gitu ya. Nah, di sini cut loss. Yang ketiga ada Aces Senin di sini turun dulu ya dengan sampai terendahnya di 800. Ini masuk area entry 800 sampai 825, ini kasih area entry. Lalu habis itu mulai naik di Kamis Jumatnya dengan tertinggi di highest-nya 835. Nah, karena entry-nya di 800 sampai 825, jadi ya udah ini harusnya close-nya harusnya cuan ya, karena close-nya 825, ini tertinggi 825. Jadi even kalian beli di 825 pun ya nggak terlalu dalam lah cut loss-nya. Next yang keempat ada Telkom. Telkom di sini hari Senin ya low 3.900, ini masuk area entry, lalu sempat di sini close-nya 3870. Ini nggak masuk cut loss, nggak kena cut loss-nya ya, dan ini masih masuk area entry, memang udah diprediksi di sini. Lalu sempat naik ke atas ke 3930 ya. Ya 3930 belum kena R1-nya, dan closing-nya juga di hari Jumat itu di bawah 3860. Jadinya ya udah exit aja.
sama dalam 1 minggu kemarin juga turun terus ya, highest-nya 1330, ini belum kena area resistance. Cut loss 1280, ini closing 1255 di sini ya, hari Selasa ini udah keluar 1255. Dalam 1 minggu kemarin portofolio kita minus ya, jadi sekitaran area 2,79 sampai 1,81 minusnya kita. Mudah-mudahan minggu depan dikasih cuan yang lebih lagi ya, soalnya ini naik ISG-nya karena banking ya, banking doang yang bikin ISG naik, jadi kayak BBRI, nah BBRI yang naik, BBCA, BBNI, tuh BNRI. Jadi kenaikan ISG ya bener-bener ditopang sama banking top. Selain itu rada berat untuk dapetin cuan gitu, kecuali ya small caps. Memang di minggu 2 minggu ini kita lebih banyak prefer bermain di small caps sih, karena ISG sudah cukup tinggi. Kalau masuk ke big caps itu gua takutnya nanti bantingannya cukup dalam untuk kena big capsnya. Tapi kalau small caps kan ya udah kena stop loss ya kita exit, dan ketika ISG naik juga biasanya naiknya juga lebih kenceng kenaikannya. Jadi berdua hari berturut-turut kita dapat ya, kayak contoh dapat Teams, dapat Maya gitu, dapat barang-barang yang cukup naiknya tinggi terus. Jadi 2 digit 20% itu ya lumayan sih gitu. Tapi gue nggak mungkin rekomendasi itu ke luaran, karena ya balik lagi itu untuk orang-orang yang ngerti gimana cara manage resiko, gimana cara cut loss-nya, karena ya sometimes barang-barang kayak gitu kan kalau turun juga turunnya bisa dalam gitu. Jadi sebaiknya kalian belajar gimana cara cut loss-nya, lalu kalian join ke grup gua. Jadi di sana gua akan memberikan batasan cut loss-nya, batasan resistance-nya. Jadi ya kita trading bareng di sana gitu. Langsung ya live trade. Oke, minggu depan rekomendasi yang pertama kita lihat dulu composite ya. Jadi composite ini memang prediksi naik ya, gua nggak nyangka kalau bankingnya masih bisa naik lagi, makanya ISG naik ke atas ini dan tinggi banget, even udah bikin all time high-nya, break all time high-nya ya gitu, peak-nya. Dan tapi minggu depan gue prediksi ini ISG bakal turun. Dari mana ya? Berarti kalau bankingnya naik setinggi itu kemungkinan akan turunnya dari banking juga yang bakal nyeret ISG turun gitu. Jadi gue masih prefer tetap ke small caps, fast trade dan second liner atau third liner bermain di area situ. Karena menurutku banking ya lu bisa cuan, cuma udah nggak seberapa tebel lah mestinya gitu. Tapi kalau mau nahan ya udah nggak apa-apa, karena gue tipenya yang gue nggak akan nyari cuan dikit-dikit untuk di market kayak banking gitu untuk trading mingguan ya. Kalau buat nahan invest ya mungkin gue akan masukin banking, tapi kalau buat trade weekly gitu kayaknya banking nggak menarik lah menurutku. Oke, next yang pertama Inco. Nah, Inco di sini ada mulai retrace ya. Kalau kalian perhatiin ini kan downtrendnya cukup dalam. Kemarin basic material udah pada terbang, Teams udah naik gitu ya, Antam mulai naik. Nah, gua ngelihat Inco kayak cukup menarik nih. Kalau kita gambarin bottom to peak-nya based on Vivo. Ya. Nah, ini udah kena area 61.8, jadi mudah-mudahan ini bisa kuat ya mantulnya. Tapi nggak apa-apa, kita area entry dari 50% sampai 61.8. So, area entry Inco 3920 sampai 3990. Cut lossnya di 3900. R1 kita kalau 42 tahu jauh ke 41 dulu, 4100. R2 4220. Yang kedua ada GCTL. Ini masih sideways ya. Gue masih percaya ini masih bisa dikeber naik ke atas lagi, karena penjualan mobil harusnya masih akan cukup bagus. Nah, oke. Area entry untuk gajah tunggal nggak perlu tahu buru-buru ya. Area 1110 sampai 1140. Cut loss di 1100.
TP1 kita ambil tengah dulu sini 1180, TP2 nya 1225. Yang ketiga ada BRIS. Ya banking gue prefer lebih ke second liner banking ya daripada big caps banking gitu. Kalau kalian lihat nih BRIS akhirnya bisa di break resistance-nya. Nah ini mulai jalan lagi dengan kemarin di break dengan volume yang cukup bagus, stokastik ngarah ke atas, MACD juga mulai mau ngadep ke atas gitu ya. Gue harapin ini masih bisa kenceng lagi ya, targetku sih balik ke area 3000-an kali ya gitu. At least 2800 dulu deh. Kita gambarin dari low to high nya di sini. Bentar, gue adjust dulu. Low sini. Oke, ini cepas. Oke. Dia mantul di 38.2 nya Fibo, target selanjutnya 138.2, area entry di 2550 sampai 2610, cut loss nya 2530, TP1 2650, TP2 nya di 2710. Oke, yang keempat ada Akra. Kalau diperhatikan ini kok ini ada candle ini ya evening star gitu. Ya, evening star hijau, doji merah gitu. Nah ini apakah akan turun? Belum ya, ini harus ada konfirmasi. Konfirmasi itu dia harus close di bawah sini atau dia gagal, dia break lagi ke atas sini. Jadi ini area konsolidasi untuk pattern evening star. So jadi gue sih memprediksi karena harga minyak itu gue lihat masih akan naik, gue prediksi sih masih bisa bakal naik lagi ke atas. Jadi mungkin akan ngetes area bottom sini dulu, tapi close harusnya masih di atas 1720 ya. So area entry 1720 sampai 1750, cut loss 1710, TP1 peaknya 1810. Kalau dia break maka ke area udah pernah let's say ini sini, peaknya sini ya. Oke, dia mantul pas di 1720, harusnya jadi area pantulan Fibo 61.8 pas ya. Kalau dia bisa break ke 1870 dulu. TP2. Next yang terakhir ERA. Eranya turun dalam, kali ini gue lebih seneng ke ERA-nya gitu ya. Nah, ini udah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 hari candle merah. Mudah-mudahan harusnya minggu depan ada pantulan gitu ya. Kita perhatikan, gue gambar aja Fibo-nya. Low, high. Oke, ini pas di 38.2. Mudah-mudahan ini jadi area pantulan, tapi karena ini close sama dengan low, jadi kita kasih buffer dikit ke area sini. Ya. Area entry di 316 sampai 324, cut loss-nya 312, TP1 sini dulu 346, TP2 tengah dulu ya 36. Oke, sekian rekomendasi mingguan kita di minggu depan untuk 2 minggu ke depan ya. Jadi semoga 2 minggu ini, walaupun hari trading kemarin cuma 3 hari, lalu minggu depan full 1 minggu, mudah-mudahan jadi area yang cukup menarik untuk memberikan portofolio kita kenaikan lagi. Oke, thank you semua udah nonton video sampai selesai. Sampai jumpa di minggu depan dan semoga cuan.